Tahukah kamu, jauh sebelum Indonesia bernama Indonesia, negeri ini sudah dikenal dunia sebagai tanah emas, tanah rempah, dan pusat peradaban besar. Bahkan, beberapa catatan asing menyebut Nusantara sebagai negeri yang membuat bangsa Eropa rela berlayar ribuan kilometer dengan risiko mati di tengah lautan. Lalu, seperti apa sebenarnya Indonesia di zaman dahulu? Dan fakta apa saja yang jarang diajarkan di sekolah? Mari kita telusuri bersama. Jauh sebelum bangsa Eropa datang, Nusantara sudah menjadi pusat perdagangan internasional. Bangsa Cina, India, Arab, hingga Persia telah datang ke wilayah Indonesia sejak abad kedua Masehi. Yang mereka cari bukan hanya emas, melainkan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan kayu manis. Di Eropa saat itu, harga rempah bisa lebih mahal dari emas. Loh, itulah sebabnya Indonesia dijuluki The Spice Island, Kepulauan Rempah. Kekayaan inilah yang menjadi magnet bagi para pedagang dari seluruh dunia, menjadikan pelebuan-pelebuan di Nusantara sebagai kosmopolitan kuno yang ramai dan dinamis. Catatan perjalanan kuno, seperti yang ditulis oleh Ptolemeus dari Yunani, bahkan sudah menyebutkan pulau-pulau di wilayah ini sebagai penghasil komoditas berharga. Hal ini membuktikan bahwa nama Nusantara sudah menggema di panggung dunia sejak ribuan tahun lalu, bukan sebagai pemain pinggiran, melainkan sebagai pusat ekonomi global yang sangat vital. Salah satu fakta luar biasa yang sering terlupakan adalah Kerajaan Sriwijaya. Berdiri sekitar abad ke-7 Masehi, Sriwijaya bukan kerajaan biasa. Ia adalah sebuah imperium maritim raksasa yang menguasai Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan laut tersibuk di dunia. Bahkan hingga hari ini, dengan armada laut yang kuat, Sriwijaya berhasil mengendalikan lalu lintas kapal dagang yang melintasi Asia Tenggara. Mereka tidak hanya memungut pajak, tetapi juga menjamin keamanan para pedagang dari bajak laut. Namun, kehebatan Sriwijaya tidak berhenti di situ. Catatan Tiongkok kuno dari seorang biksu bernama Itsing menyebut Sriwijaya sebagai pusat pendidikan Buddha terbesar di Asia. Para pendeta dari Cina dan India harus belajar Sanskerta dan ajaran Buddha di Sriwijaya terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Mereka ke pusat studi di Nalanda, India. Ini membuktikan bahwa Indonesia di masa lalu bukan hanya kuat secara ekonomi dan militer, tapi juga sebuah pusat ilmu pengetahuan dan peradaban yang disegani dunia. Bayangkan, ribuan cendekiawan dari berbagai negara berkumpul di tanah air kita untuk menimba ilmu. Memasuki abad ke-14, muncul kerajaan besar lain bernama Majapahit, di bawah kepemimpinan Patih Gajah Mada yang legendaris. Majapahit memiliki sebuah visi besar yang mengubah sejarah, menyatukan Nusantara. Melalui sumpahnya yang terkenal, Sumpah Palapa, Gajah Mada bersumpah tidak akan menikmati kesenangan pribadi sebelum berhasil mempersatukan seluruh kepulauan di bawah naungan Majapahit. Sumpah ini bukan sekadar retorika, melainkan sebuah program politik yang ambisius dan dijalankan dengan strategi militer serta diplomasi yang brilian. Fakta menariknya, wilayah pengaruh Majapahit sangat luas, mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia modern, Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan hingga sebagian Filipina dan Thailand Selatan. Para sejarawan menyebut periode ini sebagai puncak kejayaan Nusantara. Konsep Nusantara sebagai satu kesatuan geopolitik pertama kali digagas dan diwujudkan secara nyata pada era Majapahit. Inilah cikal bakal dari konsep persatuan Indonesia yang kita kenal dan perjuangkan hingga hari ini. Warisan Gajah Mada dan Majapahit adalah bukti bahwa gagasan tentang sebuah bangsa yang besar dan bersatu telah berakar kuat dalam sejarah kita. Tahukah kamu, jauh sebelum para penjelajah Eropa mengarungi samudra, orang Nusantara sudah menguasai teknologi pelayaran yang sangat canggih pada masanya. Bukti nyata kehebatan ini terpahat abadi di dinding Candi Borobudur. Relief-relief di sana menggambarkan kapal-kapal besar dengan cadik ganda dan layar yang mampu menantang ombak samudra luas. Ini bukan kapal sederhana, melainkan kapal kargo antar benua. Selain itu, kita juga punya kapal finisi dari suku Bugis di Sulawesi, sebuah mahakarya pembuatan kapal yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda. Kapal ini mampu berlayar melawan arah angin dan telah menjelajahi lautan selama berabad-abad. Bahkan, beberapa sejarawan dan peneliti berdasarkan analisis DNA dan temuan arkeologi percaya bahwa leluhur Nusantara pernah melakukan perjalanan epik hingga ke Madagaskar di pesisir Afrika Timur ribuan tahun yang lalu. Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia kuno bukanlah bangsa terbelakang atau terisolasi. Sebaliknya, mereka adalah pelaut ulung
penjelajah samudra, dan inovator teknologi maritim kelas dunia. Sekarang mari kita bicara tentang Borobudur, sebuah keajaiban dunia yang sempat hilang di telan waktu. Candi megah ini dibangun pada abad ke-8, di bawah dinasti Shailendra. Namun, setelah keruntuhan kerajaan-kerajaan kuno di Jawa Tengah, Borobudur perlahan-lahan terlupakan. Selama ratusan tahun, candi ini terkubur di bawah lapisan abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi dan tertutup oleh hutan lebat. Ia seolah lenyap dari ingatan, menjadi mitos di kalangan penduduk setempat. Baru pada abad ke-19, di bawah pemerintahan Sir Thomas Stamford Raffles, Borobudur ditemukan kembali dan upaya pemugaran dimulai. Fakta uniknya, Borobudur memiliki lebih dari 2.600 panel relief yang menceritakan kisah ajaran Buddha, dan seluruh strukturnya disusun dari balok-balok batu vulkanik yang saling mengunci sempurna tanpa menggunakan semen sedikit pun. Setiap tingkatannya mengandung filosofi mendalam tentang perjalanan kehidupan manusia, dari alam keinginan di tingkat paling bawah hingga mencapai pencerahan atau nirwana di puncak. Dunia pun mengakui Borobudur sebagai mahakarya arsitektur dan spiritualitas peradaban manusia yang tak ternilai harganya. Sebelum era penjajahan tiba, masyarakat Nusantara hidup dalam sebuah tatanan yang sudah sangat maju dan terorganisir. Mereka bukanlah masyarakat primitif seperti yang sering digambarkan dalam narasi kolonial. Banyak kerajaan telah mengembangkan sistem irigasi canggih seperti Subak di Bali yang memungkinkan pertanian padi yang sangat produktif. Mereka juga hidup dengan sistem hukum adat yang kompleks dan dihormati, serta jaringan perdagangan antar pulau yang sangat aktif dan dinamis. Setiap daerah memiliki kedaulatan, kekayaan, dan identitas budayanya sendiri. Pelabuhan-pelabuhan seperti di Aceh, Banten, dan Makassar adalah kota-kota kosmopolitan yang makmur, tempat bertemunya para pedagang dari berbagai belahan dunia. Perlu kita pahami, penjajahan terjadi bukan karena Nusantara lemah atau terbelakang. Sebaliknya, penjajahan datang justru karena Nusantara terlalu kaya, terlalu subur, dan memiliki posisi geografis yang terlalu strategis dalam perdagangan dunia. Kekayaan rempah-rempah dan potensi ekonominya lah yang memicu keserakahan bangsa-bangsa Eropa untuk menguasainya dengan segala cara. Jadi, sejarah Indonesia bukan hanya tentang penderitaan di bawah penjajahan. Ia adalah sebuah saga besar tentang kejayaan, kecerdasan, inovasi, dan peradaban agung yang telah bersinar ribuan tahun. Dari kekuatan maritim Sriwijaya, visi persatuan Majapahit, hingga mahakarya arsitektur Borobudur, semuanya adalah bukti kehebatan leluhur kita. Tugas kita sekarang adalah mengenal kembali sejarah yang kaya ini, memahami jati diri kita sebagai bangsa yang besar, dan tidak pernah melupakan warisan luar biasa yang telah diwariskan kepada kita. Dengan memahami masa lalu, kita bisa membangun masa depan yang lebih gemilang. Jika kamu ingin lebih banyak fakta sejarah Indonesia yang jarang dibahas dan penuh misteri, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena masih banyak sekali cerita luar biasa dari Nusantara yang menunggu untuk kita ungkap bersama. Terima kasih sudah menonton.